Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inan Kito bersama saya Salinan SPD dalam pembelajaran jarak jauh SMA Negeri 1 Cipendei. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, terima kasih yang sudah nonton di channel Inan Kito. Terima kasih juga buat teman-teman SMA Negeri 1 Cipendei yang sudah belajar lewat e-learning. Tetap fokus, tetap semangat, kita lanjutkan pemateri kita hari ini untuk membahas tentang metabolisme untuk SMA kelas 12. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen video ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa menjadi keberkahan hidup kalian. Terima kasih. Ya, untuk kali ini kita akan membahas materi kita pada bab kedua, yaitu tentang metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme itu berasal dari kata metabolit. Dalam bahasa Yunani itu berarti berubah. Nah, secara khusus, secara deskripsi, bahwa metabolisme itu sendiri adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi penyusunan senyawa kimia tertentu. Jadi, kalau seandainya saya ulang, yang disebut metabolisme itu seluruh aktivitas proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu reaksi kimia menyusun maupun reaksi kimia merombak, ya, disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada anabolisme dan ada katabolisme. Anabolisme itu sendiri yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Jadi, anabolisme ini adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Atau kalau seandainya diulangkan, yang disebut anabolisme itu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Nah, sebagai contoh ada fotosintesis. Nah, seperti yang kita tahu kan, fotosintesis itu hasilnya berupa karbohidrat C6, H12, O6. Sedangkan karbohidrat ini disusun dari senyawa-senyawa yang sederhana, yaitu berupa air dan berupa CO2. Air ditambah dengan CO2 jadilah karbohidrat. Jadilah senyawa yang lebih kompleks. Itu sedikit contoh dari anabolisme. Jadi, anabolisme itu sendiri penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dibantu oleh energi. Nah, yang kedua ada katabolisme, yaitu pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Jadi, yang disebut dengan katabolisme itu ada senyawa-senyawa sederhana dan dirombak menjadi senyawa-senyawa. Yang disebut dengan katabolisme itu pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Jadi, di dalam katabolisme ini menghasilkan energi. Kalau sebelumnya anabolisme itu membutuhkan energi. Nah, contohnya katabolisme itu adalah respirasi atau pernapasan pada tingkat sel. Seperti yang kita tahu, pernapasan itu sendiri mengambil oksigen. Oksigen ini akan memecahkan C6H12O6 atau karbohidrat. Jadi oksigen itu akan memecahkan karbohidrat menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana yang menghasilkan energi. Nah,
pada kerja metabolisme ini akan dibantu oleh zat-zat kimia di dalam tubuh, dibantu oleh protein-protein biokatalisator. Baiklah, kita akan bahas tentang biokatalisator yang ada pada makhluk hidup. Nah, biokatalisator itu kita sebut dia sebagai enzim. Jadi, enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ya. Enzim mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, enzim itu enzim protein. Enzim itu bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah yang sedikit, bahkan sangat sedikit. Jadi enzim ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Yang keenam, dipengaruhi faktor lingkungan. Jadi enzim ini bekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, cara kerja enzim itu sendiri, dia akan menurunkan energi aktivasi atau energi diperlukan untuk bereaksi. Jadi, enzim ini bisa bekerja apabila ada energi aktivasi. Energi yang dibutuhkan atau diperlukan untuk bereaksi. Nah, lebih lanjut kita akan bahas cara kerja enzim. Jadi, cara kerja enzim itu di saat ada substrat itu adalah yang akan dikerjakan, bertemu dengan enzim, dia akan menjadi kompleksitas enzim substrat, artinya gabungan dari substrat dan enzim, yang akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini perubahan dari substrat tadi jadi produk dan enzim, atau enzim dan produk. Artinya, substrat akan berubah tapi enzimnya tetap ada. Makanya disebut sebelumnya bahwa enzim ini bekerja sebagai katalis. Katalis itu dia mempengaruhi substrat tapi dia sendiri tidak ikut berubah. Ya. Jadi, enzim itu tidak ikut berubah. Nah, coba cara kerja enzim ini sendiri ada yang menggambarkan dengan teori kunci gembok atau lock and key. Nah, artinya enzim ini akan bekerja secara spesifik. Enzim akan mengerjakan substrat-substrat yang cocok sama dia. Cocok itu artinya kayak gembok dengan kunci. Kalau cocok dia akan bereaksi, kalau dia tidak cocok dia tidak bereaksi. Nah, lihat gambar yang pertama yang di atas, ada substrat, dia ketemu dengan enzim, ketemu dengan sisi-sisi aktifnya. Kemudian dia bergabung itu kompleksitas enzim dan substrat, dan hasilnya berupa enzim. Lihat enzimnya masih tetap seperti itu. Yang tadinya enzimnya warna pink, kemudian dia berlanjut lagi berwarna pink, selanjutnya dia masih tetap berwarna pink, dan bentuknya tetap seperti itu. Artinya enzimnya tidak berubah. Yang berubah itu substrat. Substrat tadi seandainya bentuknya, ini cuma contoh aja ya. Ini cuma untuk ngebayangin aja. Substrat tadi seandainya dia bentuknya ya berbentuk seperti itu, kemudian dia pecah dua menjadi sebuah produk. Ya. Itu cara kerja enzim dengan teori kunci gembok. Nah, yang kedua, ada juga yang mengatakan induksi pas atau induksi fit. Jadi dia bekerja kalau dia menemukan sisi yang cocok. Ya, hampir sama ya kalau dari segi gambarnya. Ada substrat ketemu dengan enzim, kemudian dia akan menjadi kompleks enzim substrat, dan hasilnya berupa enzim produk. Ingat, enzimnya tidak berubah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim lebih kurang ada 4. Yang pertama ada faktor temperatur atau disebut juga faktor suhu. Nah,
enzim rata-rata itu bekerja pada suhu optimal di 40 derajat Celcius. Ya. Enzim akan bekerja pada suhu yang optimal yaitu 40 derajat Celcius. Tapi setiap enzim beda-beda ya. Setiap enzim beda-beda suhu kerjanya. Tapi rata-rata di 40 derajat Celcius. Artinya enzim itu di saat dia bersuhu rendah, dia juga akan kerjanya lambat, reaksi enzimnya lambat, kecepatannya. Kalau seandainya terlalu panas, dia juga akan lambat, bahkan tidak akan bereaksi. Tapi enzim itu ada suhu atau ada temperatur optimal untuk dia bekerja. Ya, jadi kerja enzim itu dipengaruhi yang pertama oleh temperatur. Yang kedua, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh pH-nya atau tingkat keasamannya. Nah, ingat seperti yang saya bilang tadi bahwa enzim ini, setiap enzim mempunyai tingkat keoptimalan kerjanya pada pH tertentu, pada tingkat keasaman tertentu. Nah, di sini lihat ada pH optimal dia untuk kerja. Ingat, setiap enzim mempunyai pH optimal masing-masing. Seperti contohnya kayak seperti HCl, itu dia akan bekerja di pH optimal yaitu sekitar 2 pH atau keasamannya di 2 HCl. Tapi ada enzim tertentu kalau di pH 2 dia tidak aktif seperti itu. Nah, yang ketiga faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Ya, konsentrasi enzim itu banyak sedikitnya enzim. Nah, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi enzim akan lebih cepat. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan kerja enzimnya juga semakin cepat. Artinya semakin banyak enzim di situ, reaksinya akan meningkat. Kecepatan reaksinya juga meningkat. Tapi jika dia banyak, di situ ada juga dia stop untuk bereaksi. Seperti itu. Yang keempat, kerja enzim itu dipengaruhi oleh faktor inhibitor enzim. Inhibitor enzim ini atau disebutnya dipengaruhi faktor yang lain itu seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar yang di bawah ini. Nah, lihat di sana yang pada gambar A itu ada inhibitor kompetitif. Kompetitif itu artinya inhibitor pesaing dengan enzim yang mau bekerja. Di situ enzim itu punya sisi aktif untuk memasukkan substrat, tapi di sana ada inhibitor kompetitif. Nah, di saat inhibitor kompetitif itu masuk ke sisi aktif, ya, dia menghalangi substrat untuk bekerja di situ, dikerjakan. Nah, makanya disebutnya inhibitor dan substrat bersaing, hanya salah satu yang dapat terikat oleh sisi aktif dari enzim. Kayak ginilah. Ada enzim dan ada juga inhibitor kompetitif dan ada substrat. Di saat inhibitor kompetitif yang berikatan dengan enzim, maka substrat tidak dapat berikatan. Sehingga substrat ini tidak dikerjakan oleh enzim. Jadi enzim ini tidak berfungsi selama inhibitor itu menempel pada enzim. Saya ulang lagi, enzim itu tidak dapat berfungsi selama inhibitor masih menempel pada sisi aktif enzim. Nah, ada juga inhibitor non-kompetitif, artinya inhibitor ini tidak menghalangi kerja enzim. Ada substrat, ada enzim. Substratnya itu menempel di sisi aktifnya enzim, sedangkan inhibitor menempel pada sisi aktif bagian inhibitor. Jadi inhibitornya itu berikatan dan inhibitor dapat berikatan tidak di sisi aktif dan mengubah bentuk enzim sehingga cocok
lagi dengan substrat gitu. Jadi ini cuma menghalang aja. Jadi substratnya nempel, inhibitornya nempel. Di sini inhibitornya itu menghalangi enzim untuk mengerjakan substratnya. Ya, seperti itu. Mungkin kalau belum bisa dipahami, bisa diulang lagi videonya. Tapi jika sudah bisa dipahami, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penamaan dan klasifikasi enzim. Nah, penamaan atau nomenklatur enzim dan klasifikasi enzim kita akan bahas sekarang. Nah, enzim ini diberi nama dengan menambah akhiran ase pada nama substrat yang diubah oleh enzim. Jadi, untuk memberi nama pada enzim itu, kita memberikan atau menambahkan kata ase pada akhiran nama substrat. Contoh, kalau substratnya berupa maltase, ya, substratnya maltase itu dia maltase, enzim maltase kerja pada maltosa. Enzim lipase bekerja pada apa? Iya, lipid. Ya, seperti itu. Jadi nama substrat kita tambahkan dengan kata ase untuk memberi nama enzim. Selanjutnya, penggolongan enzim itu enzim digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada golongan hidrolase. Enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Misalnya karbosilase, protease, dan lipase. Dan golongan kedua yaitu golongan desmolase, yaitu enzim yang dapat memecahkan ikatan karbon C dengan C atau dengan karbon dengan nitrogen. Misalnya enzim perasidase, enzim dehidrogenase, katalase, dan enzim transamilase. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video di Inan Kito. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jika teman-teman ingin belajar tentang biologi kelas 12, juga bisa dilihat pada playlist di channel kita. Di sana akan ada materi biologi, setiap minggunya akan diupdate per pertemuan. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.